warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa hari ini. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebagai budi kita cinta kepada tanah air Indonesia, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak didik sekalian untuk berdiri dan akan dipimpin oleh Tanta. Silakan anak berdiri. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek kesiapan kalian semua, kesiapan belajar kalian semua. Di sini apakah anak-anak semua sudah membawa buku paket IPS? Sudah. Buku latihan IPS? Sudah. Pena? Sudah. Oke, semuanya lengkap ya nak? Oke, alhamdulillah kalau sudah lengkap silakan dipersiapkan. Selanjutnya
Di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sekretaris hari ini kelas 83, siapa yang tidak masuk? Ramadhani. Keterangannya izin. Kemana dia nak? Oh, mewakili salah satu sekolah kita ya, luar biasa untuk Ramadhani sedang mengikuti lomba. Kita doakan supaya Ramadhani mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, tidak ada lagi selain Ramadhani? Tidak ada. Seperti biasanya ya, sebelum kita mulai, Ibu akan tanya dulu nih kabar kalian hari ini. Apa kabar anak Indonesia hebat? Sehat, cerdas, berkarakter. Oke, sekali lagi, apa kabar anak Indonesia hebat? Sehat, cerdas, berkarakter. Oke, semoga kalian nanti bisa mengaplikasikannya ya. Alhamdulillah hari ini sehat, artinya anak-anak sudah sarapan ya, dari rumah sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Cerdas, hari ini tentunya kita akan mengikuti pembelajaran kita hari ini nak ya. Sebelum kita memulai atau pembelajaran hari ini, kita ada kesepakatan atau kesepakatan dalam mengikuti pembelajaran IPS. Nah, maunya anak-anak 83 apa yang akan disepakati? Apa maunya? Oke. Bersikap sopan. Tolong sekretarisnya Laura kasih tulis di papan tulis kesepakatan kita hari ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, bersikap sopan. Setuju? Setuju ya, semuanya setuju untuk bersikap sopan? Setuju? Oke, ya. Jadi yang pertama bersikap sopan. Oke, yang kedua kira-kira apa? Ya benar? Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, catat nak. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ini boleh. Kira-kira ada lagi? Ya, siapa pernah? Memperhatikan pelajaran guru dengan baik. Memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Kira-kira setuju atau tidak? Memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Oke, cukup 3 atau mau tambah lagi? Oke, mereka mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, jadi setuju cukup sampai 4 atau ada lagi? Cukup? Oke, tolong dibacakan dulu.
Terima kasih. Kesepakatan pembelajaran IPS. 1. Bersikap sopan. 2. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. 3. Memperhatikan penjelasan guru dengan baik. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ada 4 kesepakatan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya, menerapkannya selama pembelajaran IPS hari ini. Oke? Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekalian, nih, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, biar kalian fokus ke ibu, kita breathing dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan fokus ke layar di depan. Oke. Tadi sudah tahu kan materi kita tentang apa? Silakan dibuka buku cetaknya halaman 35. Selain mendengarkan dari buku, kalian juga buka buku cetaknya. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, murid diharapkan mampu. Kita ada 3 tujuan pembelajaran ya. Oke, siapa yang bisa membantu ibu? Oke, apa? Silakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, murid diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. 2. Menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. 3. Menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Iya, jadi ada 3 nah ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu, anak-anak sekalian mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial. Kedua, menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Ketiga, menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelum ke sini, ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Saya Bu, Oh, dari ya. Oke, silakan. minggu lalu kita belajar tentang sumber daya alam berdasarkan potensi penggunaannya. Oke, belajar tentang sumber daya alam berdasarkan kompetensi dan penggunaannya. Ya, ada kaitannya nak ya di sini. Tadi di awal ada materi kita tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke. Kita lihat di sini apa ya yang dimaksud dengan lembaga sosial. Ya Bu, lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berfungsi memenuhi suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Iya. Lembaga sosial ini merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berfungsi sebagai apa? Nah, di sini memenuhi suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Ini fungsi dari lembaga sosial. Pengertian dari lembaga sosial, dia mempunyai fungsi sebagai memenuhi suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Oke, ini untuk lebih jelas lagi, apa fungsi lembaga sosial? Yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat mengenai bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku dalam apa? Dalam usaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Itu fungsi yang pertama. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi. Yang ketiga, memberi pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Ini ada tiga fungsi. Nah, ya, ternyata lembaga sosial itu tidak bisa dipisahkan.
dipisahkan dengan norma sosial. Nah, kenapa? Nah, di sini karena agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi artinya antara lembaga sosial dan norma sosial itu tidak bisa dipisahkan. Nah, oke. Apa itu norma sosial? Ada yang bisa membantu? Peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi sebagai faktor pendorong bagi individu ataupun kelompok masyarakat agar berusaha mencapai ukuran nilai sosial yang tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan. Iya. Norma sosial. Norma sosial ini merupakan peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi. Sanksi. Sebagai apa? Sebagai faktor pendorong bagi individu maupun kelompok masyarakat agar berusaha mencapai ukuran nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, di dalam masyarakat tingkatan norma ini ada tingkatannya, naik. Ada yang rendah hingga yang tertinggi. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca tingkatan yang pertama? Oke, Laura kasih. Oke, yang kedua tadi dari sebelah tangan. Oke, yang ketiga Alvin. Mos. Keempat. Oke, Haika. Custom. Yang kelima. Yang keempat. Low. Oke. Jadi ada 5. Kita lihat. Nah, norma sosial berdasarkan kekuatan atau daya ikatnya. Yang pertama tadi ada cara berbuat atau usage. Apa cara berbuat itu maksudnya apa? Kita lihat. Di sini mempunyai atau daya ikat yang dapat dikatakan sangat lemah dibandingkan dengan norma lainnya. Tadi dia di posisi di paling bawah. Usage lebih banyak terkait dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Di sini jika terjadi pelanggaran terhadapnya. Nah, di sini jika terjadi pelanggaran terhadapnya hanya akan dijatuhi sanksi itu berupa sanksi ringan, yaitu berupa apa di sini? Celaan atau celaan. Nah, ini sanksinya bagi yang melanggar. Oke. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan seluruh norma sosial yang timbul dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh siapa? Oleh banyak orang dalam kehidupan. Nah, karena ini dipandang sebagai kelaziman atau kebiasaan. Oke. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores tadi. Nah, apa tata kelakuan? Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Oke, Laura kasih. Tata kelakuan adalah segala norma yang secara moral dipandang benar dan sangat mendasar bagi terjalinnya keteraturan masyarakat sehingga sering dirumuskan dalam bentuk negatif berupa larangan keras dan sanksi tegas. Oke, ini untuk tata kelakuan. Oke, tata kelakuan adalah segala norma yang secara moral ini dipandang benar dan sangat mendasar bagi terjaminnya keteraturan masyarakat, sehingga sering dirumuskan dalam bentuk negatif berupa larangan keras dengan sanksi yang tegas. Yang keempat, ada yang bisa membantu untuk membaca? Boleh Talita dan sudah enak ya, Talita boleh atau yang lain? Ada kebiasaan
merupakan tata kelakuan yang serta terintegrasi kuat dengan pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar norma adat istiadat biasanya akan dikenai sanksi adat berupa denda adat, uang, kain, hasil bumi, hewan ternak. Nah, ini adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta terintegrasi kuat dengan pola perilaku masyarakat. Di pola perilaku masyarakat, di mana anggota masyarakat yang melanggar norma adat istiadat ini biasanya akan dikenakan sanksi adat berupa apa? Berupa denda adat, misalnya dengan uang, kain, hasil bumi, dan hewan ternak. Misalnya ada seseorang yang mencuri hasil bumi, nah maka dia akan dikenakan denda hasil bumi juga. Seperti itu juga dengan hewan ternak. Nah misalnya apa? Coba. Sapi atau kambing. Apa siapa? Ya? Sapi atau kambing. Dia mencuri sapi ataupun kambing. Nah, jadi dia akan membayarnya juga dengan sapi dan kambing. Nah, oke. Yang kelima ini adalah tingkatan yang paling tertinggi, yaitu hukum. Nah, hukum. Oke, hukum ini merupakan aturan tertulis dalam kerangka wibawa struktur kekuasaan pemerintah, di mana hukum dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas serta tegas. Oleh siapa? Pihak berwenang. Iya, oleh pihak berwenang yaitu pemerintah kepada seluruh masyarakat. Oke, paham sampai di sini untuk tingkatan norma dalam masyarakat? Paham? Oke, kita lanjut ke bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, kita lihat. Sejumlah lembaga sosial yang bersifat universal atau terdapat pada setiap masyarakat di seluruh penjuru dunia mengemban peran dalam pemanfaatan sumber daya alam. Lembaga sosial ini ada 5. Siapa yang bisa membantu ibu untuk membacakannya? Oke, Sipa. Lembaga sosial tersebut diantaranya keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Iya, ada 5 nak ya. Yang pertama itu ada lembaga keluarga, kedua lembaga agama, ketiga lembaga ekonomi, keempat lembaga pendidikan, dan kelima ada lembaga politik. Oke, kita lihat satu persatu peranan masing-masing lembaga ini. Kita perhatikan, kita lihat di depan ini ada peranan lembaga keluarga. Di sini ada gambar sebuah anggota keluarga. Di mana di sini ada siapa di sini? Ayah. Ini ibu. Ya, ini kakak. Ini adik. Nah, di sini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Peranan lembaga keluarga. Nah, di sini keluarga berperan mensosialisasikan anggota keluarganya sebaik mungkin agar mampu berperan secara utuh dalam masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan baik dan benar tanpa adanya berlebihan sehingga bisa menimbulkan kerusakan. Nah, di sini yang berperan paling utama itu adalah seorang ayah maupun dilanjutkan dengan seorang ibu. Nah, misalnya di sini ayah mengajarkan kepada anaknya akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama itu di lingkungan rumahnya sendiri. Nah, lalu
bisa-bisanya dia ke lingkungan masyarakat, terus lingkungan sekolah. Nah, memberikan contoh yang baik tentang bagaimana pelestarian sumber daya alam. Itu peran keluarga. Oke. Yang kedua ada peranan lembaga agama. Di sini kita semua menganut sebuah agama. Oke. Kita semua di sini rata-rata menganut agama Islam. Nah, di sini peranan lembaga agama mengajarkan manusia untuk mengembangkan hubungan baik dengan Tuhan. Selanjutnya sesama manusia dan lingkungan alam. Terkait dengan lingkungan alam, jadi kepedulian kita sebagai manusia terhadap kelestarian dalam pemanfaatannya dipandang sangat mulia dalam agama. Dimana di sini nak ya, ada hadis mengatakan, sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian. Oke, coba siapa yang bisa membantu ibu mengulangi untuk membaca hadis ini? Oke, terima kasih. Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian. Oke, sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian. Nah, jadi di sini kita tidak hanya menyayangi anggota keluarga kita, kerabat kita. Nah, kita juga harus menyayangi semua apa yang ada di bumi. Nah, kita jangan takut. Nah, nanti kita ada balasannya. Niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kita juga. Jadi jangan takut untuk menyayangi apa yang ada di bumi. Oke. Selanjutnya ada peranan lembaga ekonomi. Oke. Siapa yang bisa membantu ibu untuk membacakannya? Aku. Oke, Cinta. Lembaga ekonomi seperti pabrik dan industri mengolah sumber daya alam menjadi beragam produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku, hendaknya senantiasa memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta berusaha menjaga pelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contoh, pabrik pengolahan ikan harus menghindari overfishing, yakni penangkapan yang melebihi kemampuan sumber daya laut untuk memulihkan diri. Ya, oke. Di sini sudah ada gambar di sini ya. Ini adalah gambar sebuah pabrik, atau industri yang mengolah sumber daya alam menjadi beragam produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini ada pabrik pengolahan ikan. Nah, jadi lembaga ekonomi menunjukkan sini. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam ini sebagai bahan baku, hendaknya kita senantiasa memperhatikan apa? Ada dua yang harus kita perhatikan. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas sebagai usaha kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, sini pabrik pengolahan ikan. Ini harus menghindari overfishing, yaitu apa? Penangkapan yang melebihi kemampuan sumber daya laut untuk memulihkan diri. Jadi kita harus pabrik pengolahan ikan ini harus menghindari yang namanya overfishing, supaya tidak terjadinya penangkapan yang melebihi kemampuan sumber daya laut. Oke, nah di sini ada peranan lembaga pendidikan, sekolah. Seperti kita sekarang ini berada di sekolah. Oke, perhatikan gambar di sini. Di sini ada siapa? Guru. Terus ada siswa ataupun murid. Nah, di sini ini adalah kegiatan di dalam
di dalam kelas, yaitu di sekolah. Seperti kita di sini ada ibu dan ada kalian di sini. Nah, apa peranan lembaga pendidikan sekolah? Sekolah di sini berperan melakukan pengendalian sosial terhadap murid dengan memastikan terhadap nilai maupun norma dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini apa yang diarahkan? Nah, murid harus bisa memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di sini contohnya ibu ataupun guru yang lainnya ini memiliki kewajiban untuk mengarahkan kepada kalian semuanya agar peduli terhadap sumber daya alam. Jadi agar peduli terhadap sumber daya alam. Ada yang bisa berikan contohnya seperti apa? Peduli terhadap sumber daya alam. Lihat kalau kasih menjaga tumbuhan agar atau melindungi tumbuhan. Oke, contohnya di sini kita sudah ada kita harus peduli dengan cara menyiram kembang-kembang yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas dan di lingkungan sekolah kita. Itu contohnya kepedulian kalian terhadap kebudayaan. Oke. Selanjutnya ada peranan lembaga politik. Nah, lembaga politik ini mempunyai peran sebagai apa? Oke, ada yang bisa membantu ibu untuk membaca. Ya. Oke. Kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Contohnya peraturan perundang-undangan seperti PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan. Ya, oke, di sini ya. Di sini ada sebuah gambar. Di sini adalah gedung majelis MPR dan DPR. Di mana lembaga politik ini berperan yaitu merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Contohnya sini peraturan perundang-undangan seperti peraturan perundangan nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Nah, di sini ini peran lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, sampai di sini untuk materi kita tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Apakah anak-anak semua sudah memahami? Sudah cukup jelas? Jelas? Oke, alhamdulillah kalau anak sudah memahami materi ibu hari ini. Di sini ibu akan memberikan sebuah latihan kepada kalian untuk melihat batas mana kemampuan kalian tentang materi kita peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang ibu tanya kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok yang sudah ibu bagi pada materi sebelumnya ya. Sebelum materi ini kita sudah diskusi ya. Sudah duduk ya? Sudah. Di sini
itu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Di mana tugas kalian? Ini kalian diskusikan secara bersama. Sudah dibagi nak ya? Nah, di sini kalian akan diskusi tentang peranan lembaga, keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik dalam pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini masing-masing kelompok akan memilih salah satu lembaga sosial. Nah, kalian sudah ada buku paket UPS-nya, ya bisa mencari di UPS, dan apa yang kalian pahami tadi bisa kalian tuliskan. Nah, di sini Ibu minta kepada kalian untuk menjelaskan peran-peran masing lembaga tersebut. Nah, nanti kalian Ibu akan bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4 mendapatkan peran yang lembaga sosial yang mana saja nah ya. Terus nanti kalian akan diskusikan dalam bentuk mind mapping. Nah, semuanya sudah menyiapkan peralatan mind mappingnya. Seperti biasa kita sudah pernah ya membuat mind mapping. Nah, nanti anak-anak sekalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas di sini. Oke, Ibu bagi untuk kelompok 1. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok bunga. Kemarin Ibu bagi tentang peran lembaga keluarga ya. Kelompok 2, kelompok Dahlia pendidikan. Kelompok 3, Laura kasih tentang politik ya. Kelompok 4, politik. Kelompok orientasi agama ya. Kelompok 5, lembaga ekonomi. Oke, silakan kalian berbagi tugas. Ada yang mencari perannya, ada yang mencari contohnya. Oke, silakan dikerjakan. Paham ya maksud Ibu ya? Paham maksud tugasnya? Oke, keluarga, pendidikan, agama, politik, ini ekonomi. Oke, silakan kerjakan. Ya, untuk contohnya itu nak ya, lebih dari satu ya, lebih dari satu. Peran lembaga di situ peran, nah berarti di sini contoh ya. Sini kalian di sini lembaga pendidikan,
di sini koran dan di sini contohnya. Oke, silakan berbagi tugas mencari contohnya. Nah, kalau tujuan kita berdiskusi secara kelompok. Bagus, nyari contoh, bagus. Maaf. Oke, nyari contoh, peran. Contoh. Oh, ada kesulitan kelompok satu? Ada kesulitan? Tidak. Kelompok latihan kesulitan? Kalian nyari apa? Contoh peran. Mau contohnya? Sudah. Ya, contohnya lagi.
orang contohnya? Tidak. Dilakukan lipat. Boleh dikreasikan dengan warna yang kalian sukai ya. Oke. Jangan lupa ditulis tak ya. Nama kelompok masing-masing jangan lupa itu ditulis. Sistemnya siapa yang duluan memaparkan, nanti kita ada musik, kalian nanti boleh nyanyi ya. Nih, melemparkan kotak pensil, boleh ini aja bisa. Nah, ini dilempar nanti misal masing-masing, bukan dilempar langsung seperti ini ya. Kita berjalan ya, perwakilan kelompok berjalan. Misalnya kelompok Talita nanti akan diberikan kepada siapa ini? Misalnya ke kelompok Laura Kasih, terus Bunga. Nanti ada musik. Musik pertama bisa terhenti di kelompok Dahlia ataupun Bunga, berarti kelompok itu yang duluan maju. Seperti itu nak ya? Oke?
Oke, terus nama kelompoknya ada. Oke, sampai mana? Ada yang sudah? Hah? Sudah, kelompok kedua sudah. Yang lain? Sudah, kelompok Talita sudah. Jadi 3 kelompok lagi yang belum ya. Oh, sudah juga kelompok Selpa. Oke, ada 2 kelompok lagi, kita tunggu dulu nak ya. Oke, sambil menunggu kelompok lain menyelesaikan. Berarti ada 2 kelompok ya? Yang belum. Kelompok Laura Kasih batas mana? Sedikit lagi perang sama contoh sudah. Tinggal memberi warna ya. Kelompok Dahlia selesai. Tinggal menuliskan apa? Contoh. Oke. Itu akan putarkan musik, oke? Sesuai dengan instruksi ibu tadi ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Nih, kelompok 1 siapa yang mau menjalankan ini? Ini. Bisa. Oke. Oke, siap-siap ya. Laura Kasih. Oke, artinya nak ya, kelompok Laura Kasih jangan dikasih lagi ya, Apian, karena mereka sudah dapat. Oke, ibu lanjut. Oke, lanjut.
ya, nanti. Nah, dari panggung musik, kelompok bunga, kelompok Dahlia, dan kelompok cinta. Oke. Kelompok cinta. Oke, semuanya sudah selesai kan? Sudah. Oke, silakan. Yang pertama kelompok Laura Kasih, silakan maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami buat. Jadi di sini kami mendapat tugas yang berdiskusi tentang peranan lembaga Yang lain keagamaan. boleh fokus ke depan dulu ya. Perhatikan dulu kelompok Laura. Peranan lembaga agama sebagai pembentuk moral, pedoman spiritual, fasilitas ritual ibadah, dan pusat kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan. Adapun contoh peranan lembaga agama, yaitu memberikan bimbingan ibadah, menyantuni fakir miskin, pengelolaan pesantren, dan menjaga toleransi beragama. Adapun fungsinya yaitu pembimbingan spiritual dan moral dan pendidikan atau pengetahuan. Mungkin cukup sekian diskusi yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Laura Kasih. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan kelompok Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peranan lembaga politik yang beranggota Talita, Trisya, Asifah, Teti, Akna, dan Bagus. Jadi di sini lembaga politik berperan merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindungi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Contoh peranan politik di Indonesia adalah DPR atau legislatif yang membuat undang-undang, Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan
kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya kelompok dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai peranan lembaga pendidikan. Peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berperan dalam memanfaatkan sumber daya manusia dengan cara mengembangkan potensi individu melalui pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan generasi yang terampil, kompetitif, dan inovatif. Contoh lembaga pendidikan: 1. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan. 2. Peningkatan kualitas tenaga murid-murid. 3. Pembentukan karakter dan moral. 4. Pemberdayaan individu dan masyarakat. 5. Mendorong inovasi dan kemajuan. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok. Dilanjutkan dengan kelompok bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Lembaga Keluarga. Peran lembaga keluarga menjadi utama di lahirnya keturunan untuk melanjutkan generasi untuk memenuhi kebutuhan biologis. Contohnya, pasangan suami istri memiliki dan membiasakan anak-anak untuk meneruskan garis keluarga. Kedua, orang tua berperan membentuk kepribadian dan kreativitas anak sebagai modal bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Adapun anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, adik, dan kakak. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke kelompok cinta. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5
5 yang beranggotakan Cinta, Selva, Elina, Zaki, Dapa, Ovian akan memaparkan diskusi kami tentang peranan lembaga ekonomi. Peranan lembaga ekonomi memanfaatkan sumber daya manusia dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga ekonomi juga berperan membentuk jiwa dan semangat kewirausahaan sehingga mampu melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja. Adapun contoh lembaga ekonomi. Pabrik 1. Pabrik pengolahan ikan harus menghindari overfishing, yakni penangkapan ikan yang melebihi kemampuan sumber daya laut untuk memberikan diri. 3. Padang atau koperasi dalam penyaluran hasil pertanian dari petani ke konsumen. 3. Contoh koperasi simpan pinjam membantu anggotanya dalam kebutuhan finansial. 4. Contoh perusahaan asuransi dalam mengelola risiko dan menyediakan jaminan finansial. Cukup di sini paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan. Duduk kembali. Oke, tadi anak-anak semuanya sudah mendiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing berdasarkan pilihan tadi. Ada yang ikut peran keluarga, terus ada agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Perhatikan tadi sudah ada beberapa kelompok yang memahami ya peranan lembaga sosial, beserta sudah memberikan contohnya. Hanya sedikit koreksi dari Ibu, perlu ditambahkan lagi ya tentang pemanfaatan sumber daya alam tadi. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian hari ini merasakan senang dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, khususnya materi tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Senang? Kalau merasa senang, apa alasannya? Oke, siapa yang bisa mengungkapkan alasannya mengapa kalian merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini, khususnya tentang materi peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Oke, yang bisa berikan alasannya. Iya, dapat Kesimpulan dari materi alasan dapat merasa senang mengikuti. bisa mengetahui peranan dari lembaga ekonomi dan fungsinya menjaga sumber daya alam. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Alasan dapat. Oke, yang lain. Oke, Dahlia. Kami bisa mengerti jenis-jenis lembaga kami juga dapat mengetahui pengertian dari Lembaga sosial. Oke, itu menurut Dahlia. Oke, ada yang mau lagi memberikan alasannya mengapa senang mengikuti pembelajaran hari ini, khususnya materi kita hari ini? Oke, ada yang lain? Siapa? Sudah? Dahlia sudah? Oke, kelompok yang lain bisa
Berikan alasannya. Berikan alasannya. Oke, Laura kasih, silakan. Kami mencari tahu apa itu peranan lembaga sosial dan mengetahui apa saja jenis dari lembaga sosial. Oke, itu ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Artinya anak-anak hari ini sudah merasa senang mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mengetahui apa lembaga sosial, jenis-jenis lembaga sosial, peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita sebagai manusia, khususnya kalian sebagai pelajar di sini, nak ya, di sini sekolah itu memberikan pembelajaran kepada kalian dan mengingatkan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, terutama di kelas kalian, kita jaga. Tadi sudah diberikan contoh kan, seperti ada bunga di dalam kelas kalian ataupun tumbuhan yang ada di luar kelas kalian harus menjaga kelestariannya. Nah, supaya bunga tadi tidak mati, tidak mati, kalian harus menyiramnya. Nah, karena kan di kelas masing-masing itu kan sudah ada jadwal piket. Mungkin jadwal piket itu sehari itu lebih dari 1 kan. Nah, jadi bisa membagi tugas, ada yang menyapu, mengepel, menyiram bunga. Nah, kalau bunganya ini tumbuhan atau bunga yang lainnya tidak disiram, maka tidak akan hidup, tidak ada kelanjutan kelestariannya. Jadi kita harus menjaga kelestarian lingkungan sekolah, terutama lingkungan kelas. Nah, tidak hanya di sekolah. Di mana kira-kira? Iya, di rumah kalian. Ibu tanya dulu, di rumah kalian itu ada apa yang bisa kalian lestarikan? Apa Selpa? Kamar Selpa. Berarti di kamar Selpa mungkin ada tumbuhan hidup ya. Contohnya untuk biar terasa dingin, biasanya itu ada tanaman jenis lidah mertua itu ya. Nah, jadi penghematan untuk kipas angin ya, kipas angin di rumahnya. Nah, jadi mungkin Selpa di kamarnya ada meja, boleh ditaruhkan di sudut tanaman jenis bunga lidah mertua tadi. Jadi tanaman lidah mertua tadi harus disiram. Oke, contoh yang lain. Oke, bisa. Di daerah depan rumahnya ada bunga, tanaman lainnya harus dijaga. Oke, jadi kita harus selalu menjaga apa yang ada di sekitar kita. Penting untuk menjaganya. Jadi materi kita hari ini anak-anak sudah memahami jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial kita ulang kembali, ada apa saja? Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik. Oke, sudah paham ya? Peranannya sudah paham. Oke, siapa yang mau memberikan
menentukan peranan tentang pendidikan. Oke. Tidak mesti berdasar kelompoknya tadi. Siapa? Dahlia bisa? Oke, silakan. Lembaga pendidikan berperan dalam memanfaatkan sumber daya manusia dengan cara mengembangkan potensi individu melalui pengetahuan dan keterampilan. Oke, ya itu peranan lembaga pendidikan. Nah di sini anak-anak akhirnya sudah memahami. Jadi kalian dengan belajarnya materi hari ini, Ibu harapkan bukan hanya untuk hari ini saja, bukan untuk hanya hari ini saja, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah, di rumah dan maupun masyarakat. Jangan hanya hari ini saja, seterusnya kalian harus bisa memanfaatkan. Ya, sayangilah apa yang ada di bumi ini, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kalian akan belajar tentang apa? Boleh bisa dilihat di bukunya. Selanjutnya materi kita tentang apa? Tentang bagaimana bulan 43. Benar tidak? Sudah kita ke peranan, berarti minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, kalau kita hari ini belajar tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, minggu depan kita belajar tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Oke, itu nak ya. Jadi ingatkan kembali minggu depan kita ketemu lagi di hari apa? Selasa dengan materi peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Oke, paham? Sampai di sini Ibu akhiri. Apabila Ibu ada salah kata, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.